Shalom. Shalom. Ya, shalom. Shalom semua saudara-saudaraku. Ya. Berjumpa lagi bersama kami para pemuda remaja GKJ Nanukusuman yang akan mengikuti PA online pada Sabtu petang hari ini. Nah, kenapa kok kita rame-rame? Ya, ini acara khusus. PA bukan sembarang PA. Pengen tahu? Ikuti saja keseruan kita hari ini. Langsung saja untuk membuka PA kita pada hari ini kita akan pujikan Hari Ini Kurasa Bahagia. Dijadikan Tuhan, Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cintalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka cintalah. hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka cintalah, Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka cintalah. bersuka dalam Tuhan, mari bersuka cintalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka cintalah, sekarang bersuka cintalah. Ya, puji Tuhan diawali dengan semangat yang luar biasa dari teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, kami mau mengajak teman-teman yang di rumah, juga yang ada di sini untuk berdoa pembuka akan saya hantarkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini yang boleh kami lalui, yang Engkau berikan dengan penuh sukacita, kasih dan berkat. Engkau mengizinkan kami Tuhan untuk berkumpul di tempat ini, kembali bersekutu bersama dengan teman-teman kami, baik yang ada di sini maupun yang di rumah. Engkau berkati Tuhan, PA Pemuda Remaja kali ini supaya dapat berjalan dengan baik,
dan semua yang kami rencanakan seturut akan kehendak-Mu, dan Engkau sendiri Tuhan yang memimpin di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati PA hari ini. Haleluya, amin. Iya, amin. Oke. Nah, mungkin teman-teman di rumah bertanya-tanya kok dengaran PA wis akeh iki apa nek wis enek PA ning gereja? Tidak. Karena di sini kita mau niat pamer, enggak pamer ding. Kita mau memberikan sesuatu yang baru dan berbeda untuk teman-teman yang di rumah. Karena khusus untuk PA hari ini kita akan membahas sedikit tentang film pendek yang dibuat oleh Komisi Pemuda Remaja bekerja sama dengan tim multimedia Jehovah Jireh yang akan kita ulas kali ini. Oke, siap semua? Siap? Siap. Ngantuk toh? Wisnu, udah makan? Belum? Ya oke. Memang jarang makan ya, nggak apa-apa. Oke. Perlu teman-teman ketahui minggu lalu kita sudah membuat film pendek, tidak panjang. Nah, dan ini film tentang, ya nanti akan kita bahas. Iya, sebelum kita membahas mengenai film lebih lanjut lagi, kita mau perkenalan dulu. Siapa-siapa saja yang menjadi pemeran utama, pemeran pendukung, dan juga para orang-orang di balik layar. Yang pertama silahkan perkenalan dulu, dari paling pojok silahkan. Nama dan jadi siapa di film ini. Perkenalkan, nama saya Devi, saya sebagai Sally. Tidak usah diuntir-untir mic-nya, biasa saja. Nama Devi? Sebagai Sally. Sebagai Sally, oke. Lanjut Mas, langsung. Perkenalkan, nama saya Wisnu, berperan sebagai Aan. Wisnu sebagai Aan. Perkenalkan, nama saya Brian, berperan sebagai Benny. Benny. Iya, Brian sebagai Benny. Sampingnya Mas yang rambutnya cerah. Nama saya Vano, berperan sebagai Ega. Oh enggak. Nama asli. Nama saya aslinya Pondra. Saya di sini sebagai sutradara. Oke. Edo sebagai Abram. Nama dulu, baru sebagai siapa? Ora diwale, jenengmu asli Edo. Abram sebagai Kak Edo. Oh, Kak Edo. Pakai Kak ya? Iya. Kan pendeta nom, berarti Kak Iya. Edo. Amin. Doakan teman-teman Mas Abram mau jadi pendeta muda. Selanjutnya, ya ini orang yang paling penting di film ini. Iya. Silahkan diperkenalkan sebagai apa, siapa? Nama saya Dora, sebagai bantu-bantu bikin film ini. Apa? Bantu-bantu. Oh, enggak usah nangis, ini bukan film sedih. Ya sebenarnya Dora ini adalah produser. Selanjutnya. Nama saya Agnes sebagai Dira. Penyanyi, oh tak kira penyanyi. Sebagai Dira. Iya, Dira. Agnes sebagai Dira. Monggo silahkan selanjutnya. Nama saya Joyce, saya sebagai diri saya sendiri. Siapa? Joyce. Oh iya. Joyce sebagai Joyce. Nah, saya di sini juga kemarin ikut bantu-bantu sedikit jadi pembantu umum. Nama saya Yordan. Ya, tidak punya peran sama sekali di dalam film ini. Oke? Ya. Kita mengulas sedikit teman-teman. Apa saja yang terjadi di film ini, bagaimana film ini bisa dibuat, suka dukanya seperti apa. Jadi kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Enek backsound-nya ya, sesi tanya jawab. Ternyata dung. Iya, nggak apa-apa, backsound-nya pakai mulut. Kreatif. Kameramennya masih sibuk sendiri. Ya. Halo? Ya, oke. Sesi tanya jawab yang pertama. Wah, question of life. Wah, apa ya artinya? Pertanyaan pertama untuk menjawab tentang film. Latar belakang membuat film pendek. Nah, ini harus produsernya langsung. Kan latar belakang membuat film pendek. Kenapa? Kehabisan konten kah? Produsernya Atau kehabisan Mas Abraham. konten? Produsernya Mas Abraham. Ya, langsung dijawab monggo. Latar belakang membuat film pendek. Ya, latar belakangnya adalah ketika
teman-teman multimedia terlalu sibuk dengan multimedia dan konten-kontennya di setiap jadwalnya. Nah, dan saya terpikir sebuah ide bagaimana kalau kita mengaktifkan kembali para remaja-remaja dan pemuda-pemuda di GKJ Nanusuman. Jadi saya terceleduk ide untuk membuat sebuah film pendek seperti Tilik. Latar belakangnya kan aku udah riset film-film pendek itu. Wah ini seru ya nek digawe cah-cah gereja ya. Ya sudah kita coba. Terus aku kontak Tito, kontak Dora, kontak segala pihak dan puji Tuhan semua mendukung sih. Latar belakangnya dari itu. Ada yang mau menambahkan? Udah. Wah iya. Memang saya harapkan pertanyaannya seperti itu. Latar belakang buat film pendek. Jadi jawabannya pendek saja. Tidak usah panjang-panjang seperti Mas Abram tadi. Ya latar belakangnya intinya seperti itu ya Mas ya. Karena ya ingin menghidupkan kembali. Menghidupkan kembali. Wah itu sudah ada clue-nya. Menghidupkan kembali. Pertanyaan selanjutnya. Ding ding ding. Kan ini tayang Sabtu berarti kemarin sudah ditampilkan apa itu? Trailer. Ah itu. Trailer. Ya. Judulnya mungkin pemirsa atau jemaat yang di rumah juga sudah tahu. Judulnya adalah Kembali. Oke. Comeback. Pertanyaan yang singkat. Kenapa judulnya Kembali? Mau dijawab sama siapa? Sutradara. Oke, sutradara. Ya. Aku main jawab ya. Ya, nama saya Pondra. Tidak usah perkenalan lagi. Oh, saya sebagai sutradara di sini. Saya ditunjuk sama Mbak Dora buat membantu bikin film ini yang diproduseri sama Mas Abram. Saya di sini sebagai sutradara dan waktu pertama kali kita berkumpul itu pertama kali kita mau bahas itu apa judulnya. Dan judulnya itu ternyata susah juga. Saya bersama Mbak Dora, bersama Mas Yurdan, sama Mas Tito itu cari judul itu sampai malam hari itu cari judul nggak ketemu-ketemu. Akhirnya yang mudah aja lah. Yang mudah apa semuanya. Karena di sini ceritanya kita mengambil latar belakangnya ini tadi pengen menghidupkan kembali pemuda remaja di gereja ini. Jadi kita ambil judul Kembali sebagai judul film pendek ini. Terima kasih. Oh, keren sekali. Nama yang cukup unik dan judul yang cukup unik dan gampang diingat atau gampang wah kembali. Kembali ya. Pertanyaan selanjutnya. Ini. Kemarin kita sudah syuting suwe. Pertanyaan selanjutnya, berapa lama proses mulai dari take sampai proses editing? Pertanyaan berapa lama proses take and editing? Oke, saya jawab perlahan-lahan. Jadi prosesnya take video itu saya dibantu sama Mas Tito dan kameramen 2 ada Mas Andri ya, Mas Andri. Mic. Dan juga mic itu semuanya ada, semuanya di sini ada. Nanti bisa disebutkan satu-satu. Jadi prosesnya itu ada berapa hari ya? 4 hari kayaknya. 4 kali take cuman beda-beda hari. Jadi 4 kali take itu ya 4 kali itu. Editingnya kalau masalah editingnya itu fleksibel ya. Itu soalnya yang edit saya sendiri. Jadi sewaktu saya senggang aja saya edit. Jadi nggak tahu lama pokoknya editnya. Oke. Saking sangarnya jadi sutradara dan jadi editor. Tepuk tangan untuk Mas Pondra, hebat sekali beliau. Iya, lain kali jadi apa gitu Mas, nggak usah itu tuh. Ganti yang lain, nggak bosen toh. Oke, nah ini nanti saya juga akan membantu jawab karena tadi sudah ada clue-clue sedikit. Pertanyaan besar, mungkin bagi para jemaat atau pemuda remaja di luar sana, film ini tentang apa toh? Bisa dijawab oleh siapa? Mbak Dora mungkin. Dari latar belakangnya tadi menurutku udah cukup menggambarkan jelas film ini tuh tentang pemuda remaja pastinya. Berarti kan tentang zaman-zamannya gimana kalau di GKJ Nanukusuman sendiri gimana kita terlibat sebuah kehidupan pelayanan di Komisi Pemuda Remaja. Nah, kan ketika kita melayani kita harus bertemu banyak orang, kita harus bertemu dengan
teman-teman kita, dan kan karakternya beda-beda juga. Gak bisa dipungkiri juga ketika kita ketemu teman pasti ada apa sih perasaan yang terlibat, ada juga kayak pertemanan, ada banyak lah, dan ada konflik ketika harus terbeban sendiri ataupun gimana, nah kayak gitu. Nah, ada cinta-cinta. Sudah? Terus ya kayak berarti film ini bercerita tentang suka duka gejolak kaula muda di dunia pelayanan. Opo, kayak gue. gitu. Oke, boleh saya tambahkan sedikit agak flashback juga waktu dimintai tolong oleh teman-teman tim multimedia dan juga komisi untuk bekerja sama membuat film ini, punya ide mengangkat sebuah pelayanan untuk pemuda remaja. Ya, pemuda remaja itu pelayanannya mesti ya kehidupan pelayanannya tentang membuat suatu event, pertemanan, dan juga mungkin ada sedikit kisah cinta di dalamnya, itu biasa. Nah, itu yang pengen kami angkat di sini dan pengen kami gambarkan di sini, bahwa ketiga aspek ini bisa berhubungan satu sama lainnya dan dapat menjadi sebuah runtutan kegiatan atau adegan yang disusun oleh tim penulis juga, dan membuat sebuah kesimpulan yang nanti bisa teman-teman lihat sendiri nanti di channel YouTube GKJ Nanukusuman. Itu saja yang ingin saya sampaikan tentang film ini. Pertanyaan selanjutnya. Wah, ini mulai menanya kepada para talent-talent yang ada. Sebenarnya ini masih banyak yang lain teman-teman yang belum bergabung karena panggung ini kan kecil, jadi nggak muat. Ini teman-teman di depan ini, para talent-talent, sabar ya, nanti kamu masuk panggung ya. Masih ada yang ganteng sekali sebenarnya, tidak masuk frame tapi tidak apa-apa, maaf ya. Nanti tidak kontras. Namanya Sabar, siapa sabar. Mas? Namanya siapa? Namanya yang ganteng tadi siapa? Namanya Vanu. Vanu, bener kan? Nah, benar. Nah, langsung saja kita akan bertanya kepada para pemeran atau aktor-aktor yang terlibat di dalam film ini. Yo, cepat ke Miki, yo, takoki sih. Iya. Pertanyaannya, perasaan pertama ditunjuk sebagai pemeran film ini. Perasaan pertamanya apa? Wih, kok aku apa piye? Mulai dari siapa boleh? Perasaan pertama nih, Bi? Apa seneng apa biasa wae? Aku kulino main film, Mas. Perasaannya biasa aja. Iya. Iya. Ya ya sering ditunjuk lah. Maksudnya Sutradara di luar sana. ora, maksudnya kan nek biyen apa sithik kan kowe Ditunjuk wae apa kowe wae ngono. Ditunjuk guru atau? Ora ya, maksudnya teman-teman gitu. Maksudnya milih no lho. Oh, kamu orang terpilih. Yo ora. Terus. Pertama ditunjuk sebagai pemeran biasa saja untuk Mas Wisnu karena sudah terbiasa ditunjuk. Oh. Kayak arah wih, ditunjuk. Yuk. Mau ngomong lagi enggak? Enggak usah ya. Siapa, Mas Brian dulu sama Mbak Debi dulu? Oh ini Mbak Debi. Perasaan pertama ditunjuk sebagai pemeran. Kamu pemeran utama. Oh ya, ini 3 orang ini ada pemeran utamanya. Ya, 3 orang ini. Trio Macanok. Perasaan pertama ditunjuk sebagai peran, nggak nyangka sih Mas. Bus. Mes suaranya apik. Kamu mic-nya nggak usah digerakkan. Nih, mic-nya diam, kamu yang gini. Sama, Perasaannya gimana? apa? Nggak nyangka. Nggak nyangka. Sama kayak- takut. Dapat uang kaget tuh, nggak nyangka. Sama takut. Takutnya kenapa? Ya takut kalau nggak bisa memerankan dengan baik. Tapi saja. buktinya. Lihat saja peran dia, saudara-saudara. Sudah pantas masuk FTV. Iya. Sudah? Apalagi? Sudah, oke. Yo, tokoh utama yang ketiga. Ya, Benny namanya. perasaan pertama saat ditunjuki deg-degan banget. Tentang deg-degan banget. Soalnya sebelumnya belum pernah ikut jadi pemeran film. Wow. Ini, film pendek lah gini, belum pernah. Pernah Dan ya? juga ini ada perasaan takut juga gitu. Takut dimarahi.
Ya seperti itulah. Oh, enggak. Awalnya Kita gitu. tidak dimarahi di sini dalam proses pembuatan film ini sangat santai sekali. Tidak ada Dengan Bapak yang es krim. marah-marah ya. Jadi iya. Lanjut, ini mumpung masih ada pemeran pendukung 2 di sini, silahkan ditanya sekalian. Iya. Dari Mbak Agnes dulu. Ditunjuk jadi pemeran pendukung di film ini bagaimana? Takut. Takut. Kok horor ya film ini ya? Padahal ini film asik loh. Soalnya apa? Anu, iki meh testing apa kok soalnya apa? Kowe niron men sinau. Soalnya aku ngomong ae wagu. Dadi Dadi meh meranke iki wedi. Ngomongnya wagu ning dong guyu. Masmu sing wagu. Takut karena ngomongnya wagu. Tapi bisa kan? Iya bisa lah. Malah bagus sekali lah kita. Nanti lihat saja acting Agnes ini. Wah. Joyce, monggo ditunjuk sebagai Joyce. Oke, Joyce. Perasaan pertama ditunjuk Apa ya? Biasa aja. biasa aja. Soalnya udah karakter dulu. Oh iya, karakternya sama dengan film ini. Karakternya seperti apa? Apa ya? Cerewet tok. Oh, cerewet, karakter yang Ya. have fun. Karakter yang riang gembira. Wow, seperti namaku. Hah? Oh iya, Joyce bener ya ampun. Joyce sukacita, ya. Joyful. Pertanyaan selanjutnya. Dedededed. Masih dengan para pemeran. Adegan paling sulit. Wah, adegan paling sulit yang apa? Terserah. Adegan paling sulit, monggo dari Mbak Debbie. Adegan paling sulit menurut saya pas anu Mas. Apa? Pas nangis nih kan rumah sakit nilai iki. Sangar toh film ini. Ada nangis-nangisnya. Nangis itu sulit ya. Kalau apalagi nangis yang dibuat-buat itu pasti sulit. Itu yang paling sulit. Ya, Iya, enggak terbiasa nangis. enggak. Wanita tegar. Mas Wisnu, adegan paling sulit apa? Adegan paling sulit ketika tidur. Ya. Masalahnya panas banget loh, panas terus pakaiannya ya. Betapa sulit sekali hidup Anda. Ya kan akeh nahan guyu angel. Oh iya. Ya karena acting itu kita harus nahan ketawa, harus nahan emosi juga biar tidak lebay atau malah terlalu dibuat-buat. Oh iya. Makanya gitarnya selehke. Ya nanti dapat giliran. Nanti sekalian kamu menjawab yang tadi. Nanti kamu menjawab 2, oke? Ya sebelum jawab kamu keluar dulu Mas. Enggak, bercanda. Tadi berarti Mas Wisnu adegan Ya, paling pas sulit tidur. tidur. Oh, adegan paling sulit Menahan tidur. tertawa. Anda pengen lihat Wisnu tidur hanya di film ini. Oke. Monggo selanjutnya. Benny. Adegan paling sulit itu saat membopong. Membopong. Ya, membopong. Wah, itu penuh dengan tenaga ya karena Tanya. itu tidak ada stuntman di sini, tidak ada pemeran pengganti, murni dilakukan oleh pemeran utama. Siapa yang dibopong nanti dong, nanti enggak terlalu spoiler ya. Dan sebelumnya Mas Brian atau Mas Benny itu latihan angkat beban dulu agar kuat membawa seonggok manusia ini ya untuk dibopong. Manusia berdosa ini untuk dibopong. Ya. Asik kan? Wah, masih kepikiran. Wow, actingnya sangar-sangar. Padahal biasa. Yo, Kak Edo ini. Nah, ini adalah tokoh penting karena ini adalah titik balik. Karena klimaksnya ini di Kak Edo. Ini pertanyaan yang mana dulu nih? Sebelumnya tadi perasaan pertama ditunjuk sebagai Kak Edo. Dan juga adegan paling sulit, monggo sekalian. Pertama saya tolak sih pertamanya. Pertamanya saya tolak, soalnya saya terlalu kebanyakan di in-frame di channel ini. Congkak boleh ya? Sombong sekali dia.
Dan lalu ya wis lah. Ketika Bu Produser kekurangan pemain ya udah. Iya. Saya membantu. Terus adegan Ikhlas enggak Mas? Ikhlas enggak? Ikhlas. Adegan paling sulit itu ya adegan saya ngomong sih tok ya dah. Adegan baru sak frame tok dah. Kak Edo itu adegannya cuma satu, ya sulit itu malah. Dan itu mungkin paling sulit di antara yang lain. Karena itu ngapalnya tek dobo banget. Iya. Ya itulah. Iya menjadi orang lain. Pendeta itu bebannya berat loh bos. Iya. Jadi kakak pembimbing lah Iya. seperti itu. Tingkah laku saya, waduh. Oh. Baca saja sulit. Yuk, siapa lagi? Agnes. Nek, gini, adegan kan pertanyaan adegan paling sulit. Kalau nggak ada yang sulit nggak apa-apa. Gampang semua. Bisa aku. Aku paling sulit tuh pas di mobil. Wah, ngapain tuh? Ya bener. Sebenarnya bener kowe nek ngomongi wagu tapi lucu aneh kuwi lho. Heran aku. Ya ada adegan di mobil, mungkin adegan yang bersifat empat mata ya seperti itu ya. Pokoknya dilihat. Iya. Itu sulit menurut Anda? Iya, karena harus tatapan mata dengan lawan mainnya. Joyce adegan paling sulit ada enggak? Enggak ada. Oh, enggak ada. Kalau Joyce enggak ada. Karena terbiasa drama. Oh iya. Oh, drama. Hidupnya penuh dengan drama. Iya. Sudah ya, ada unek-unek lagi? Ini kan rumah Uya. Yuk. Selanjutnya pertanyaan saja. Nah ini penting sekali untuk Anda para pemirsa atau jemaat di luar sana. Pertanyaannya, kenapa pemirsa atau jemaat khususnya GKJ Kusuman ataupun gereja lain harus menonton film ini? Mulai dari Mbak Dora atau Mas Bondra, monggo. Ya dong, kenapa harus nonton film ini? Kenapa harus nonton film ini? Karena film ini kami sudah bikin bersusah payah. Iya. Tolong hargailah kami Tolong ya. hargai kami. Bantulah, bantu. Bantulah ya. Kalau nggak nonton ya nggak apa-apa. Tolonglah. Yang penting di subscribe dan di like Nah, itu. Oke. Produsernya? Mbak Dora atau Mas Abram mau nambahin kenapa harus nonton film ini? Sebagai ketua tim multimedia. Ya ini sebagai gerakan awal kami ya untuk belajar sinematik ya, sinegrafi apa sinematik? Ya sinematografi ya di bidang sinematografi. Ya itu Inggris. Ya di bidang itu. Dukungan para penonton dan para jemaat atau para pemirsa yang ada di manapun kalian berada sangat membantu kami ya untuk menambah semangat kami berkarya lebih dan lebih. Itu. Mbak Dora mau menambahkan sebagai produser. Oke, sebelumnya terima kasih semuanya buat yang udah berperan, yang buat mengurus untuk kita semua. Terima kasih kayak cuman melalui 4 kali take tapi ratusan editing oleh Mas Wondra juga itu kan berarti berat toh. Ya wes. Kenapa pemirsa harus nonton? Nah, kenapa pemirsa harus nonton? Karena ini aja kita juga merasa ini kan premier banget ya Mas. Kayak Kaum Darem bikin film yang kalau kata Mas Abram sinematik. Nah itu. Terus kita juga pengen jadi berkat lewat film ini kayak gitu. Jadi harus nonton kayak gitu. Iya. Kenapa pemirsa di luar sana harus nonton? Ya tolonglah ya. Ya sekali kita tolonglah. Ini usaha kami. Bantu like dan subscribe juga. Enggak. Ya memang ini murni kami angkat cerita pelayanan tadi dan memang harus ditonton oleh semua jemaat atau gereja-gereja dimanapun Anda berada. Seperti itu. Benar kan omongan saya? Iya benar. Pertanyaan terakhir. Kapan film ini tayang? 1, 2, 3. Saksikanlah film Kembali pada tanggal 10/10/20 di channel YouTube GKJ Kusuman. Yeay. Iya, sampai juga kita di penghujung acara ini. Cepat sekali PA-nya tidak terasa karena seru sekali bersama talent, kru dan juga para orang-orang penting di dalamnya. Satu hal yang pasti ini kerinduan kami dan juga film pertama kami sebagai komisi dan juga sebagai tim multimedia yang ingin kami kembangkan lagi mungkin nantinya ada
film-film selanjutnya doakan saja. Akankah ada? Akan ada. Wah, dijamin ada oleh Mas Abram. Jadi nanti yang buat Mas Abram silahkan tagih Mas Abram. Mas Abram udah. Oke, satu ayat penutup untuk PA kita kali ini saya ambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Akan saya bacakan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Amin. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya antarkan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Engkau berikan kepada kami untuk mengutarakan apa yang menjadi pelayanan kami khusus untuk membuat film kembali ini Tuhan. Kami yakin dan percaya jerih payah kami tidak akan sia-sia di dalam Engkau karena Engkau yang menyempurnakan dan menyucikannya. Kami serahkan Tuhan untuk penayangan film ini supaya dapat berjalan dengan lancar dan dapat disaksikan oleh umat-Mu di luar sana Tuhan. Dan dapat membuat konten yang positif dan menarik perhatian bagi banyak orang. Berkati para talent, para kru, sutradara, produser, tim multimedia di sini, komisi PA ini Tuhan, komisi pemuda remaja, Engkau berkati semua supaya Engkau menjaga semangat kami di dalam kami berpelayanan dan tidak pernah putus asa di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih pertemukan kami Tuhan kembali minggu depan di acara PA ini. Di dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan hidup kami, pelayanan ini dan juga film kembali ini Tuhan. Haleluya. Amin. Iya, amin. Kita akan bernyanyi bersama sebelum kita mengakhiri acara ini. Sebagai saudara seiman. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama, kadang tawa dan kadang nangis, suka duka bersama, yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tua yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsong hari esok, sebab Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kita ulangi dari awal sebagai saudara. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama, kadang tawa dan kadang nangis, suka duka bersama, buat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setuju
Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Sebab Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dadah semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel GKJ dan Kusuma. See ya. God bless you.